Inilah sekilas gambaran setiap sore di sudut kampung Saidan. Puluhan anak berkumpul dengan riang gembira, bersendaguro dengan teman-temannya, bermain, dan kadang ada juga yang jahil, ngambek, bahkan menangis. Tetapi itulah anak-anak. Di belahan dunia manapun, pasti demikianlah mereka. Dan memang itulah indahnya anak-anak. Yang salah adalah jika kita mengatakan anak-anak ini sedang sekedar bermain. Jauh dari itu. Di sini setiap sore anak-anak ini sedang menempa diri mereka, menata nilai-nilai menjadi sebuah pondasi yang akan menjadi pijakan di setiap langkah mereka selanjutnya. Nilai itu adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya pada anak-anak ini kita punya harapan besar tentang masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TPA Asidik Saidan. Di bawah bimbingan ustadz dan ustadzah di tempat ini anak-anak tersebut diajak berkenalan dengan Allah, Zat Maha Sempurna. Selain itu mereka juga diperkenalkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di dunia. Dan tentu saja dengan Al-Quran, dasar moral dan panduan langkah hidup mereka. Bukan itu saja, mereka juga diajari bagaimana mencintai lingkungan dan sesama, serta bangga menjadi anak Indonesia. TPA Asidik ini dirintis oleh Ustadz Lutfi, sosok dai muda yang lembut dan rendah hati. Dengan tanpa lelah, Ustadz ini terus mengembangkan TPA Asidik. Awalnya TPA ini menggunakan Masjid Asidik yang ada di Kampung Saidan. Seiring waktu dan semakin banyaknya santri, kemudian sekretariat dipindahkan di rumahnya yang terletak tidak jauh dari masjid. Sementara Masjid Asidik digunakan untuk salah satu kelas TPA. Kini ratusan santri telah menimba ilmu di tempat ini. Mereka tidak hanya anak-anak dari Kampung Saidan, tetapi juga berasal dari berbagai kampung lain. Indahnya adalah tidak ada biaya yang dipungut. Menurut Ustadz Lutfi, TPA ini dibangun dengan tujuan untuk melayani dan memanjakan umat. Para pengampu atau ustadz dan ustadzah dari TPA ini sebagian adalah pemuda dan pemudi Kampung Saidan. Untuk meningkatkan kompetensi mereka, ustadz dan ustadzah ini secara rutin diberi pelatihan, bahkan dikuliahkan. Pendalaman materi standar SOP TPA pada minggu pertama setelah MOU ditandatangani. Meski tujuan dari TPA Asidik adalah menciptakan generasi penghafal Al-Quran, bukan berarti pendidikan yang diberikan hanya membaca dan menghafal ayat-ayat kitab suci tersebut. Santri juga dilatih secara langsung untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran dalam tindakan nyata. Salah satunya, secara rutin anak-anak ini diajak untuk membagikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini untuk memupuk rasa kasih sayang dan peduli dengan sesama. Santri juga dilatih dalam hal kepemimpinan dan keberanian tampil di depan publik. Mental seperti ini sangat penting agar kedepannya mereka juga mampu menyampaikan ilmu agama yang mereka dapatkan kepada orang lain. Satu lagi yang tidak ditinggalkan, TPA Asidik juga memberikan pendidikan cinta dan bangga pada negara dan bangsanya. Hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat Tuhan. Keberadaan TPA Asidik pun tidak lepas dari masyarakat Saidan. Setiap seminggu sekali TPA ini menggelar kajian rutin untuk masyarakat umum dan wali santri. Di tengah pandemi COVID-19, kajian tetap dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk digelar di halaman sekretariat atau kebun tanfidz TPA. Sebaliknya, masyarakat Saidan pun merasa memiliki TPA ini.
Dengan semangat guyup dan gotong royong, masyarakat Sayidan bersama-sama merawat dan membangun TPA ini. Harapan tentu saja tidak boleh berhenti. Ustadz Lutfi memiliki harapan besar TPA ini terus berkembang. Bangunan 3 lantai diharapkan bisa segera berdiri dengan berbagai fasilitas yang lebih baik. Pelan namun pasti pembangunan dilakukan secara bertahap. Tentu saja harapan itu bukan sekedar milik Ustadz Lutfi atau pengelola TPA, tetapi juga harapan masyarakat Sayidan dan umat Islam. Hingga tentu saja tidak elok jika membiarkan Ustadz muda ini sendirian untuk mewujudkan keinginan dan harapan tersebut. Dan ketika semua pihak sudah bersatu padu dalam satu tujuan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itulah cerita tentang sore di Sayidan. Di sebuah sudutnya riuh rendah terjadi setiap hari, tetapi tidak sembarang riuh rendah. Ini adalah keceriaan dan semangat dari sekumpulan bocah yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Pada anak-anak kita ini tersematkan harapan besar tentang masa depan yang lebih baik. Mereka adalah anak-anak yang ingin menyematkan mahkota di kepala orang tuanya kelak ketika waktu perhitungan telah tiba. Selamat datang, wahai generasi Al-Quran.